Hadis yang ke-12, hadis tentang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini mirip ya? Mirip. Ya. An Abi Hurairah, dan Abu Hurairah sudah kita sebutkan siapa biografinya, siapa beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dari kebaikan Islam seseorang. Ya, kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan ma la ya'nihi, perkara-perkara yang tidak penting baginya, tidak bermanfaat. Ma la yahummuhu, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang bermanfaat saja Bapak Ibu sekalian. Minal aqwali wal af'al, baik itu dari ucapan-ucapan kita maupun dari perbuatan-perbuatan kita. Nggak usah banyak perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena perkara yang sia-sia, terkadang kalaupun itu tidak mendapatkan pahala, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ma la yahummuhu min amri din wad dunya. Ini masuk dalam perkara agama dan perkara dunia. Minal af'ali wal aqwal, dari perbuatan maupun dari ucapan-ucapan. Ya. Maka mafhumul mukhalafah dari hadis ini bisa kita katakan, min musii islamil mar'i man la yatruku ma la ya'nihi. Di antara jeleknya Islamnya seseorang, jadi bukan agamanya yang jelek, tapi orangnya dalam menegakkan agamanya. Di antara jeleknya seseorang menegakkan agama Islam, man la yatruku, adalah orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu jelek itu. Sebagaimana dipuji orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, dikatakan Nabi, min husni islamil mar'i, sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, sejelek-jelek keislaman seseorang adalah orang yang tidak meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Ada yang begitu, banyak yang begitu. Ya. Lebih senang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sampai biasanya waktu sholat pun lewat, hanya melakukan perkara sia-sia. Ada yang main catur sampai melewati waktu sholat asar, ada yang badminton sampai melewati sholat. Kan banyak yang begitu. Itu termasuk perkara yang sia-sia atau bukan? Sia-sia sampai melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa jatuh dalam dosa atau tidak? Bisa jatuh dalam dosa. Siapa yang mengatakan orang main badminton itu berdosa? Tidak. Tetapi ketika sampai melalaikan ibadahnya kepada Allah, maka menjadi dosa. Nah, ini perkara, makanya saya katakan perkara sia-sia mungkin ada yang tidak sampai kita mendapatkan pahala, capek tapi tidak ada pahalanya. Tapi ada yang justru kita jatuh dalam dosa dengan melakukannya. Nah, baik. Kemudian As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, kalimat Rasulullah mengatakan min husni islami, sebaik-baik keislaman, ini masuk dalam Islam wal iman wal ihsan. Sebaik-baik keimanan seseorang, sebaik-baik ihsannya seseorang, yaitu orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian dikatakan min syara'i'id din az-zahira wal batinah, dari perkara syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak apa yang nampak? Yang nampak seperti tadi. Ada juga yang tidak nampak, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Ini tidak bermanfaat. Dan pikiran juga Bapak Ibu sekalian, itu bisa orang berdosa dengan pikirannya. Memikirkan hal-hal yang haram,
Ya, membuat rencana-rencana lewat pikirannya. Orang kalau melakukan kan lewat rencana dulu. Rencana ini di mana diputar, diolah di mana? Di pikirannya. Sambil diam-diam dia memikirkan rencana-rencana yang tidak baik. Ini melakukan, makanya As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan min syara'i'id-din az-zahira wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang masih dalam pikirannya. Makanya banyak yang harus dibenahi Bapak Ibu sekalian dalam diri kita ini. Banyak sekali. Nah itu kita tidak mau belajar. Sedangkan belajar saja. Orang Bapak Ibu sekalian, semakin kita belajar, kita akan semakin menemukan kekurangan kita. Dan semakin kita menemukan kekurangan kita, kita akan semakin tawaduk dan tahu diri. Semakin kita belajar, semakin kita menemukan bahwa kita ini memang makhluk yang hina. Yang ternyata setiap hari banyak dosa yang dikerjakan. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah menemukan seperti itu? Setiap hari mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kita membaca hadis ini banyak dosa. Karena diam saja memikirkan hal-hal yang aneh-aneh saja, kita bisa jatuh dalam dosa. Apalagi sampai melakukannya. Apalagi sampai melakukannya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian maka masuk dalam iman dan ihsan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Ketika yang disebutkan Islam saja dalam satu nas, maka iman masuk. Ketika dalam satu nas yang disebutkan hanya iman, maka Islam masuk. Maka ketika Nabi mengatakan min husni islamil mar'i, itu juga masuk min husni imanil mar'i, dari kebaikan keimanan seseorang atau sebaik-baik keimanan seseorang. Olehnya itu beliau mengatakan orang baik itu juga bertingkat, dan muslim itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Faman qama bil islami zahiran wa batinan fa huwal muhsin. Siapakah yang disebut dengan muhsin? Adalah orang-orang yang menegakkan syariat Islam secara zahir dan batin, lahiriah dan batiniyah. Muhsin itu adalah orang yang mampu menegakkan syariat agama Allah secara lahiriah dan batiniyah. Yang mana lahiriah? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berdoa, itu semuanya lahiriah. Nampak, bisa dilihat, disaksikan oleh orang lain. Batiniyah adalah yang ada di dalam hatinya, yang hanya dia yang mengetahui dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhsin baru dikatakan muhsin itu kalau sejalan. Makanya ada orang yang sholat, orang sholat pun terbagi. Ada yang sholat, saya tanya Bapak Ibu sekalian, orang sholat itu apa yang ditegakkan? Syariat Islam zahirah, syariat Islam secara lahiri. Tetapi apakah dia tegakkan dalam hatinya ikhlas? Itu terbagi dua. Ada yang sholat tidak ikhlas, ada yang sholat ikhlas. Maka yang muhsin di sini adalah yang sholat disertai dengan ikhlas, menegakkan syariat Allah secara lahir dan juga menegakkan syariat Allah secara batin. Iya. Baik. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ma yustafadu min hadzal hadis annal Islam yatafawut, bahwa keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Minhu hasan, ada yang baik, wa minhu ghairu hasan, dan diantaranya ada juga yang tidak baik. Yang kedua, annahu yanbaghi lil insan ayyada'a ma la ya'nihi. Seyogyanya, sepantasnya, seharusnya lah seorang muslim meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara itu Bapak Ibu sekalian, saya akan ulangi lagi, perkara yang boleh menjadi tidak boleh di saat apa? Di saat menghalangi kita beribadah. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang melarang kita ngobrol. Silahkan kita bercanda, ngobrol. Tapi kalau waktu sholat nih, tinggalkan dulu ngobrol Bapak Ibu sekalian.
Kalau sudah waktu sholat, sampai misalnya sekarang kan jam 3 sholat misalnya, jam 3 azan, anggaplah setengah 4, paling lambat kita sholat setengah 4, sampai setengah 5 kita masih ngobrol, melalaikan kita, maka obrolan kita ini menjadi terlarang. Terlarangnya kapan? Di saat kita lalai menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat itu, wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa orang sholat lalai? Itu ada 3 kategori Bapak Ibu sekalian. Orang sholat tapi dikatakan lalai. Kalau orang sholat masa dikatakan lalai? Ya itu tadi diantaranya, dia masih sholat tapi masih mengundur waktunya. Satu. Yang kedua, dia sholat tetapi hatinya masih memikirkan hal-hal yang lain. Ada orang yang sholat Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat barang-barang yang hilang itu belum ditemukan. Ketika sholat, temukan semua yang hilang. Ini orang lalai Bapak Ibu. Sholat tinggi, tepat waktu sholatnya. Tapi ketika sholat, makanya kenapa biasanya imam sholat, imam salah imamnya misalnya, entah bacaannya salah atau rakaatnya salah, makmum yang di belakang tidak bisa memperbaiki. Bukan dia tidak mampu, tapi dia sudah tidak ingat ini rakaat keberapa. Kenapa? Karena makmumnya ini sudah di luar melayang-layang. Akhirnya kunci yang hilang ditemukan ketika sholat. Makanya pernah ada yang mengatakan begitu, Ustadz, kenapa kalau saya sholat, ada pernah kunci motor saya katanya hilang, kemudian saya saya cari, akhirnya waktu sholat, saya pun sholat. Ketika sholat, saya dapat kuncinya. Oh, ternyata di sana saya. Kenapa? Karena yang hilang tadi itu terus dipikirkan sampai ketika sholat. Dan memang Bapak Ibu sekalian, paling tenang orang itu ketika sholat. Masalahnya khusyuknya dia adalah khusyuk pada satu titik, yaitu kunci yang hilang. Bukan pada ayat-ayat bacaan-bacaan sholatnya. Memang orang bisa khusyuk dalam sholat, tapi kenapa kita tidak bawa kekhusyuan itu, kefokusan kita itu kepada bacaan sholat? Bacaan sholat. Makanya ada yang berdoa kenapa dia bisa menangis, ada yang sholat kenapa dia menangis, karena fokus, khusyuk. Coba bandingkan Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah berdoa mau menangis tidak bisa menangis, ya nggak bisa, karena hatinya tidak hadir. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian berdoa, ibu merasakan saat itu menangis? Coba bayangkan apa yang Bapak Ibu pikirkan waktu itu. Khusyuk. Betul-betul apa yang kita minta, hati kita di situ. Apa yang kita butuhkan, betul-betul itu yang kita minta. Nah sekarang ini terkadang kita banyak meminta hal-hal yang kita sendiri tidak tahu apa yang kita minta. Sampai orang kalaupun bertanya, tadi apa doa tak? Tidak ku tahu, yang penting itu ku hafal, itu tuh ku baca. Kok hadirkan hatinya Bapak Ibu sekalian. Ya, hadirkan hatinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan hadis yang satu ini. Ya. Jadi itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Foto. Mungkin kita tadi kita membahas terkait 2 hadis. Ya. Yang pertama yaitu terkait meninggalkan hal-hal yang meragukan kita, dan yang kedua meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Mungkin jemaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan ya, dari ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sedikit bertanya Ustaz mengenai meninggalkan apa yang meragukan. Terkadang Ustaz, di kita sendiri ragu, misalnya di banyak hal misalnya. Ini terutama saat khutbah Jumat Ustaz. Iya. Walaupun memang ulama berbeda pendapat tentang apakah tidur itu membatalkan sholat, dapat wudhu atau segala macamnya. Iya. Cuma terkadang
kalau kita memilih bahwa tidur itu membatalkan wudhu, terkadang kita tertidur nih sebenarnya sampai ngorok nih sebenarnya, cuma kita merasa belum tidur. Ini bagaimana menyikapinya? Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita sedang ada di daerah yang mayoritas non muslim, Ustaz. Ketika misalnya kita mau makan, kadang kita ragu apakah ini disembelih atas nama Allah atau seperti apa, karena faktor daerahnya, Ustaz. Iya. Itu mungkin, Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Baik. Bisa berpasangan. Baik. Yang pertama, ya. Yang pertama, tidurnya orang yang mendengarkan khutbah. Tidurnya orang yang sambil duduk, entah mendengarkan khutbah atau menunggu waktu sholat, maka itu disebut dengan tidur ringan dan tidak membatalkan wudhu. Ya, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi walaupun sampai, tapi kalau sudah sampai jatuh kepalanya dan ngorok, maka dia harus berwudhu. Ya, makanya ini tidak jauh berbeda dengan tadi orang yang buang angin, sudah kedengaran ngoroknya. Ya, itu yang pertama. Jadi ada namanya tidur ringan, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di suatu daerah mayoritas muslim, mayoritas non muslim, bagaimana sikap kita makan makanan mereka? Yang pertama, kalau tempat kita makan itu adalah seorang muslim, maka kita husnuzon kepadanya bahwa semua makanannya itu halal, ya, karena sejauh ini itu yang mereka makan dan itu yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kalau kita makan di rumahnya non muslim, maka kita pilih makanan yang kira-kira bukan daging yang sembelihan. Contohnya, kalau ada ikan, pilih ikan. Ya, kalau ada kambing, tidak usah dimakan kambingnya. Karena tetap kita akan ragu di situ. Tinggalkan yang meragukan. Seorang non-muslim itu tidak akan memilah daging-daging yang dibacakan basmalah atau tidak. Dia mungkin beli di tempat pemotongan muslim, yang pada saat itu ternyata daging yang dia makan adalah dibacakan basmalah. Tapi apakah kita yakin bahwa daging yang disuguhkan kepada kita juga begitu? Maka timbul keraguan. Keraguan kita terhadap kalau dia non muslim, maka lebih tinggi daripada itu yang membuat kita yakin. Saya yakin kalau dia non muslim, dia tidak memperhatikan potongan dibacakan basmalah atau tidak. Itu keyakinan, bukan lagi ragu itu. Ya. Tapi kalau kita di rumahnya muslim, walaupun mayoritas non muslim, maka kita husnuzon, berbaik sangka bahwa makanan yang diberikan kepada saya ini halal. Saya kira demikian. Ya, barakallahu fiik. Ya, baik. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya dari ibu-ibu, mungkin? Ya, bapak-bapak. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, karena waktu sholat juga sudah masuk, ya. Mungkin terakhir Ustaz di closing statement. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rangkuman daripada dua hadis yang kita sebutkan adalah, yaitu tinggalkan perkara-perkara yang tidak pasti hukumnya daripada kita. Jadi apapun perkara-perkara yang pertama kita tidak tahu hukumnya secara pasti, maka sikap kita tinggalkan. Yang kedua, tinggalkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita lalai dalam beribadah. Maka kita harus punya prinsip, Bapak Ibu sekalian, sekalipun dia tamu, sekalipun kita punya tamu, ya, ketika datang waktu sholat, maka kita minta izin untuk mengerjakan sholat. Karena tamu kita juga muslim maupun bukan muslim, mereka akan paham.
Dan bisa jadi ternyata terkadang juga tamu kita ingin sholat sama kita, tetapi dia malu izin, sehingga kita berikan waktu itu dengan basa-basi, mohon maaf, tunggu dulu deh, saya mau sholat dulu. Sebenarnya dari tadi dia juga sudah duluan ingin izin, tapi tidak berani ngomong karena dia sebagai tamu. Akhirnya yang dipikirkan adalah saya sholat nanti setelah pulang dari rumah ini. Sama-sama makin terlambat karena sama-sama tidak mau mengungkapkan. Utamakan Bapak Ibu sekalian ibadah kita daripada al-adah, urusan duniawiyah kita Bapak Ibu sekalian. Apapun itu Bapak Ibu sekalian, baik itu di kantor. Saya terkadang di kantor Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada rapat, walaupun di waktu rapat itu saya izin keluar, izin ke macam-macam orang. Belum waktu sholat saja kita izin mau ke WC, ya kan? Ke WC saja kita izin. Kenapa waktu sholat saya tidak berani izin? Itu kalau rapatnya ini tidak diselesaikan di waktu sholat. Tapi kalau sama-sama paham Bapak Ibu sekalian, kalau rapat dan semua peserta rapat ini paham, saya yakin kita akan sholat berjamaah di waktu yang pas waktunya. Tapi kan terkadang kita berada di kumpulan, di rapat yang mereka nggak memahami itu. Terkadang ada rapat sengaja diakhirkan, selesai paling beda sekian. Akhirnya kita berjamaah sendiri kan, ya, buat jamaah sendiri. Sebenarnya alhamdulillah kita masih berjamaah, tetapi awal waktunya kita sudah sholat berjamaah, di awal waktunya kita sudah keluar. Karena sholat awal waktu itu adalah ketika waktu azan tiba, azan beberapa menit, sekitar 10 menit setelahnya itu sudah waktu sholat. Itu awal waktu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, istiqomah. Istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita termasuk dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i, adalah sebaik-baik muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.